dan bersejarah. Dimulai pada awal abad ke-20, pada tahun 1913, misionaris Haris Anthony van der Lostrecht dari GZB Belanda membuka sekolah rakyat pertama di daerah Toraja. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak di wilayah tersebut, yang pada saat itu masih sangat minim akses terhadap pendidikan formal. Misionaris ini tidak hanya fokus pada pengajaran akademis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang sejalan dengan ajaran Kristen. Sekolah yang didirikan oleh Van der Lostrecht menjadi cikal bakal pendidikan formal yang dikelola oleh gereja. Seiring dengan pertumbuhan gereja Toraja, pendidikan Kristen mulai berkembang pesat. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh gereja mulai mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal, dan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam upaya pengembangan masyarakat Toraja. Memasuki tahun 1950-an, pendidikan di Toraja mengalami transformasi yang signifikan. Pada periode ini, para pendeta dan tokoh masyarakat menyadari pentingnya pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melihat perkembangan sekolah Kristen yang terus bertambah dan dengan adanya peraturan pemerintah untuk pengembalian sekolah-sekolah Ikatan Paul, maka Komisi Usaha Gereja Toraja merasa perlu membentuk suatu yayasan yang khusus mengurus pendidikan atau sekolah sebagai bagian dari pelayanan dan kesaksian Gereja Toraja. Dalam konteks inilah, Yayasan Perguruan Kristen Toraja atau YPKT didirikan pada 27 Agustus 1956. YPKT lahir sebagai respon terhadap kebutuhan akan lembaga pendidikan yang dapat menyediakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Kristen. YPKT berkomitmen untuk mengelola sekolah-sekolah Kristen di Toraja dengan fokus pada pengembangan karakter dan spiritualitas siswa. Yayasan ini tidak hanya menyediakan pendidikan akademis, tetapi juga membentuk siswa menjadi individu yang memiliki integritas dan moral yang baik. Pada tahun 1960-an, YPKT mulai memperluas jangkauannya dengan mendirikan lebih banyak sekolah di berbagai daerah di Toraja. Ini termasuk sekolah dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan demikian, YPKT tidak hanya berfokus pada pendidikan dasar, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Memasuki tahun 1970-an, YPKT menghadapi tantangan baru, termasuk perubahan sosial dan politik di Indonesia. Meskipun demikian, yayasan ini tetap berkomitmen untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas. Mereka terus berinovasi dalam metode pengajaran dan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat. Pada tahun 1980-an, Yayasan Perguruan Kristen Toraja mulai mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Penggunaan alat bantu mengajar dan media pembelajaran modern menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajar dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia yang semakin maju. Di tahun 1990-an, Yayasan Perguruan Kristen Toraja memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama ini mencakup pertukaran pelajar, program pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum. Hal ini semakin memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan. Memasuki abad ke-21, Yayasan Perguruan Kristen Toraja terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mereka mulai menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi, termasuk pembelajaran daring.
Ini menjadi sangat penting, terutama selama pandemi COVID-19, di mana pendidikan harus dilakukan secara jarak jauh. Untuk meningkatkan peran dan layanan sekolah yang diasuh Gereja Toraja, Yayasan Perguruan Kristen Toraja kepada masyarakat, maka pada tanggal 23 sampai 25 Juni 2003, bertepat di Hotel Tikala, dilaksanakan temu karya pengurus Yayasan Perguruan Kristen Toraja Pusat dan Yayasan Perguruan Kristen Toraja Cabang yang difasilitasi oleh Bapak Gerip Hagen dan Bapak Insinyur Jonathan Limbong Parapa MSc. Temu karya ini menetapkan rumusan visi, misi, dan bidang garapan mulai tahun ajaran 2003-2004 sampai 2011-2012. Adapun visi yang dirumuskan menjadi lembaga penyelenggara pendidikan yang berlandaskan kasih, mandiri, dan terkemuka di kawasan timur Indonesia. Dengan misi A, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan ajaran Kristiani yang mengedepankan etos kerja, profesionalitas, integritas, dedikasi, dan akuntabilitas. B. Mendorong partisipasi jemaat-jemaat dan unsur masyarakat lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. C. Menyediakan sumber daya manusia pengelola pendidikan yang handal. D. Pengembangan kemitraan yang sinergis dengan para pembina, pengelola, dan pemerhati pendidikan dalam dan luar negeri. E. Menyediakan sarana prasarana memadai dalam jumlah dan kualitas. Dengan 5 bidang garapan utama, yang pertama, pembelajaran pengembangan kelembagaan dan manajemen. 2. Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran. 4. Pengembangan sarana prasarana dan pengelolaan aset. Kelima, pengembangan manajemen keuangan. Dengan visi dan misi tersebut, pengurus Yayasan Perguruan Kristen Toraja periode 2006 sampai 2011 menyusun renstra dan program kerja dalam prinsip percepatan, peningkatan, dan pengembangan dengan tujuan menjadikan sekolah Kristen sebagai Christian Character Building Community, sehingga sasarannya ialah semua orang yang ada dalam lingkungan Yayasan Perguruan Kristen Toraja, baik pembina, pengawas, pengurus harian yayasan, kepala sekolah, guru, pegawai, dan peserta didik memiliki dan menyatakan karakter Kristiani yang cerdas, berhikmat, dan berbudi pekerti. Saat ini YPKT memiliki berbagai program pendidikan yang mencakup pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yayasan ini juga aktif dalam kegiatan sosial dan pengembangan masyarakat, berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Toraja melalui pendidikan. Dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Kristen, YPKT terus berupaya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Sejarah YPKT adalah cerminan dari perjalanan panjang pendidikan Kristen di Toraja, dari awal yang sederhana hingga menjadi lembaga pendidik yang diakui. YPKT telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat yang berlandaskan iman. Dengan visi dan misi yang jelas, YPKT siap menghadapi tantangan masa depan dan terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Pengurus YPKT. Sejarah perjalanan dan perkembangan sekolah milik Gereja Toraja yang dibina YPKT tidak dapat dilepaskan dari peran orang-orang yang memberikan diri, tenaga, pikiran, dan pengabdiannya melalui lembaga Yayasan Perguruan Kristen Toraja sejak dari awal hingga sekarang. Kepada mereka ini patut diucapkan terima kasih yang tak terhingga, sambil mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memakai umatnya sebagai kawanan kerjanya di bidang pendidikan.
Pengurus YPKT periode 1954 sampai 1959, Ketua Pendeta J. Linting, Wakil Ketua J. Mage Paranoan, Sekretaris M.L. Sampe dan F.K. Sarungalo, Bendahara J. Pongrekun, Anggota S. Tambing, J.S. Parura, J.R. Paimbonan, J.L. Parura. Masa 25 Februari 2010 sampai sekarang. Dewan Pembina, Ketua I.Y. Pangalo, Sekretaris Daud Malamasam, Sekretaris Eksekutif Dewan Pembinaan Agus S. Patasik, Anggota Musa Salusu, Anggota JL Parapak. Dewan Pengawas, Ketua Anton Gala, Sekretaris Manga M. Merupa, Anggota Pabisa, dan MP Rantelino. Pengurus Harian, Ketua Sampai Asang, Sekretaris Hapi Namina, dan Bendahara Margareta Pangalo. Demikianlah sekilas tentang sejarah singkat YPKT dalam upaya mewujudkan tugas panggilannya. Tuhan yang dipermuliakan di dalam dan melalui semuanya.